Oke, siap-siap ya. Kali ini kita mau ngobrolin soal penemuan yang wah, bener-bener bikin geleng-geleng kepala nih. Kita bakal bahas tentang sebuah lubang hitam supermasif yang melepaskan badai kosmik dengan kekuatan yang hampir nggak masuk akal. Yuk kita bedah sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Kita mulai dari angka ini, 20% kecepatan cahaya. Itu sekitar 216 juta kilometer per jam. Coba deh bayangin, ada materi, apapun itu, yang bergerak segila itu. Ini kecepatan yang, jujur aja, otak kita susah banget buat ngebayanginnya. Nah, dari sini kan kita jadi mikir ya, kekuatan macam apa sih di alam semesta ini yang sanggup melontarkan materi dengan energi sebesar itu? Pertanyaan ini adalah inti dari misteri kosmik yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Nah, untuk cari jawabannya, kita harus terbang dulu nih ke tempat kejadian perkaranya, sebuah galaksi spiral cantik bernama NGC 3783. Dan saksi mata kita dalam kasus ini adalah teleskop sinar X super canggih milik Badan Antariksa Eropa, yaitu XERISM. Tepat di jantung galaksi itu, ada tersangka utama kita, sebuah lubang hitam supermasif. Masanya 30 juta kali lipat dari matahari kita. 30 juta! Coba, bayangin dulu skala ini, karena angka ini adalah kunci dari semua yang terjadi selanjutnya. Dan kerennya, teleskop XRISM ngasih kita kronologi kejadiannya dengan sangat jelas. Pertama, dia mendeteksi ada semburan sinar X yang singkat tapi kuat banget dari sekitar lubang hitam. Terus, cuma selang beberapa jam, instrumen yang sama merekam ada badai kosmik super kencang yang melesat keluar. Jadi ini bukan kebetulan ya, ada hubungan sebab akibat yang jelas banget antara semburan energi pertama dan badai yang muncul sesudahnya. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi, di mana lokasinya, dan kapan. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kok bisa? Gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian fisikanya, kita lihat mekanisme apa yang ada di balik semua ini. Jawabannya ada di konsep yang namanya rekoneksi magnetik. Gini deh, cara gampangnya, bayangin aja medan magnet itu kayak karet gelang raksasa. Karet ini terus dipelintir, sampai akhirnya dia nggak kuat lagi. Terus, jepret, dia putus dan melecut, melepaskan semua energi yang tersimpan dalam sekejap. Mekanisme ini persis sama dengan yang menyebabkan suara di matahari kita, tapi skalanya jauh lebih dahsyat. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, medan magnet di sekitar lubang hitam itu menari-nari dan saling melilit dengan hebat. Kedua, karena saking kuatnya tekanan, garis-garis medan itu tiba-tiba putus. Ketiga, mereka langsung menyatu lagi dengan keras dalam bentuk baru, persis kayak jepretan karet tadi. Dan yang keempat, pung! Energi yang luar biasa besar dilepaskan, dan energi inilah yang mendorong badai partikel itu melesat keluar angkasa. Ini juga ditegasin sama Matteo Guainasi, salah satu ilmuwan di proyek XRSM. Dia bilang, kejadian ini memang mirip sama suar matahari, tapi skalanya benar-benar di luar imajinasi. Kutipan ini pas banget buat menggambarkan betapa ekstrimnya peristiwa yang lagi kita omongin. Oke, kita udah ngerti gimana caranya. Sekarang mari kita coba pahami seberapa dahsyat sih kekuatan ini sebenarnya. Biar gampang, kita bandingkan aja dengan sesuatu yang kita kenal baik, matahari kita. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Jomplang banget kan? Masa lubang hitam ini 30 juta kali lebih besar. Medan magnetnya jutaan kali lebih kuat. Jadi gini, kalau medan magnet matahari yang biasa aja itu bisa menghasilkan suar matahari, ya kebayangkan, medan magnet monster ini bisa menghasilkan apa? Badai yang bisa mengguncang satu galaksi penuh. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, ini bukan cuma soal versi lebih besar dari matahari. Ini udah beda kelas, udah beda level kekuatan. Perbedaan jumlahnya itu saking ekstrimnya sampai jadi perbedaan kualitas. Ini adalah fenomena yang benar-benar ada di kategorinya sendiri. Oke, badai raksasa, kecepatan gila, kekuatan yang tak terbayangkan. Keren sih, tapi terus kenapa? Emangnya ini penting? Apa dampaknya buat alam semesta? Nah, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Ternyata, ini penting banget. Karena angin atau badai macam ini adalah salah satu kekuatan paling fundamental yang mengatur siklus hidup dan mati sebuah galaksi. Ini bukan sekedar peristiwa cuaca kosmik yang aneh. Ini adalah bagian dari mesin yang membentuk alam semesta kita. Angin-angin ini, mereka itu seperti pemahat kosmik. Di satu sisi, hembusannya yang super kuat bisa meniup habis semua gas di galaksi, yang artinya nggak ada lagi bahan bakar buat bikin bintang baru. Proses pembentukan bintang bisa berhenti total. Tapi di sisi lain, dorongan dari angin ini juga bisa menekan gumpalan gas di tempat lain, dan malah memicu ledakan kelahiran bintang baru. Jadi mereka ini sang pencipta sekaligus sang perusak. Memahami mekanisme ini, artinya kita selangkah lebih dekat untuk memahami sejarah semua galaksi di alam semesta. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang bikin merinding.
Kalau satu lubang hitam saja punya kekuatan untuk mengatur nasib dan evolusi galaksinya sendiri, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa artinya triliunan lubang hitam lain yang tersebar di luar sana bagi takdir akhir alam semesta kita secara keseluruhan?